Sekte Yahudi Ananites, pengikut Anan ben David, adalah salah satu aliran dalam Yudaisme yang muncul pada abad ke-8 Masehi dan dianggap sebagai pendahulu Karaites, Karaim, Yahudi Karaite. Menurut para ulama Islam, sekte ini memiliki pandangan yang berbeda dengan Yudaisme rabbinik Yahudi mainstream yang mengikuti Talmud. Beberapa ulama klasik membahas sekte Ananites dalam konteks perbandingan agama dan sekte-sekte Yahudi. Berikut adalah beberapa catatan penting. Ulama seperti Ibnu Hazm al-Andalusi dalam Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal menyebutkan bahwa Anan ben David menolak otoritas Talmud dan hanya berpegang pada Taurat tertulis Tanakh. Kaum Ananites menafsirkan kitab suci secara literal Zahiriyah, mirip dengan metode yang digunakan oleh Zahiri dalam Islam. Sejarawan Al-Mas'udi dalam Muruj Al-Zahab mencatat bahwa Anan ben David terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah, kelompok rasionalis Islam, terutama dalam penolakannya terhadap antropomorfisme, menggambarkan Tuhan dalam bentuk manusia. Beberapa ulama melihat bahwa metode penafsiran Ananites mirip dengan ahli kitab yang menolak taklid buta, sehingga dianggap lebih dekat dengan semangat Islam dibanding Yahudi Rabbenik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ahkam Ahl al-Zimmah mengkritik Ananites karena menolak tradisi lurus para rabbi, sehingga dianggap menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Namun, sebagian ulama seperti Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa al-Nihal menyatakan bahwa Ananites lebih rasional dibanding Yahudi rabbinik, meski tetap dianggap sesat karena menolak kenabian Muhammad. Ananites adalah pendahulu Karaites, tetapi tidak sepenuhnya identik. Karaites berkembang lebih luas dan masih ada hingga sekarang, terutama di Israel, Mesir, dan Eropa Timur. Ulama kontemporer seperti Syaikh Wahbah al-Zuhaili menyebut Karaites sebagai Yahudi yang menolak Talmud, tetapi tetap dianggap Ahl Alkitab karena mengimani Taurat asli. Menurut ulama Islam, 1. Ananites adalah sekte Yahudi yang menolak Talmud dan hanya berpegang pada Taurat tertulis. 2. Mereka dipengaruhi oleh pemikiran Islam, terutama dalam penolakan taklid buta dan penekanan pada tafsir literal. 3. Dianggap lebih rasional daripada Yahudi rabbinik, tetapi tetap dianggap sesat karena tidak mengakui kenabian Muhammad. 4. Status mereka sebagai Ahl Alkitab masih diperdebatkan, tetapi umumnya dianggap bagian dari Yahudi yang memiliki hak sebagai zimmi di bawah pemerintahan Islam. Sekte Ananites Ananiyah adalah salah satu aliran dalam Yudaisme yang didirikan oleh Anan ben David pada abad ke-8 Masehi. Kelompok ini dianggap sebagai pendahulu Yudaisme Karait Koraim yang menolak otoritas Talmud dan hanya berpegang pada Taurat Tanakh secara harfiah. Ulama Islam klasik seperti Ibnu Hazm al-Andalusi dalam Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal dan Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa al-Nihal membahas sekte ini dan menyoroti beberapa penyimpangannya dari sudut pandang Islam. Ananites menolak Talmud, kitab penafsiran Rabi Yahudi, dan hanya mengikuti Taurat Musa secara tekstual. Menurut ulama Islam, sikap ini bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah mengutus nabi-nabi setelah Musa dengan syariat yang menyempurnakan hukum sebelumnya. Ananites menerapkan hukum Taurat secara kaku, seperti pelarahan total api pada hari Sabat, termasuk menghangatkan makanan. Aturan perkawinan yang sangat ketat, seperti melarang pernikahan antar keluarga, dekat lebih ketat dari Talmud. Ulama Islam mengkritik pendekatan ini karena dianggap menghilangkan hikmah syariat dan bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Ananites menetapkan kalender berdasarkan pengamatan bulan secara manual seperti kaum muslim awal, berbeda dengan kalender rabbinik yang sudah terstandarisasi. Ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah
melihat ini sebagai upaya memisahkan diri dari mainstream Yahudi, tetapi juga menunjukkan ketidakstabilan dalam penentuan waktu ibadah. Beberapa ulama mencurigai bahwa Anan ben David terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah rasionalis Islam atau bahkan zindik pemikiran dualis seperti Manikaisme. Al-Biruni, ahli sejarah dan ilmuwan muslim dalam Al-Athar Al-Baqiyah, menyebut bahwa Ananites memiliki unsur-unsur ajaran bid'ah yang tidak murni dari Taurat. Ananites mirip dengan Muslim dalam beberapa hal, seperti penolakan terhadap penyembahan berhala, penekanan pada tauhid meskipun dalam versi Yahudi. Namun, mereka menyimpang karena menolak kenabian Muhammad, tetap berpegang pada hukum Taurat yang sudah dihapus seperti Qisas keras tanpa toleransi. Menurut ulama Islam, sekte Ananites adalah aliran sempalan Yahudi yang memiliki beberapa penyimpangan, terutama dalam 1. Penolakan terhadap otoritas rabbinik Talmud. 2. Penerapan hukum Taurat secara ekstrim. Ketiga, pengaruh pemikiran luar, Mu'tazilah, Zandaqah. Keempat, ketidaksesuaian dengan syariat Islam dalam hal kenabian dan hukum. Meskipun mereka lebih dekat ke Islam daripada Yahudi rabbinik, dalam beberapa aspek, keyakinan mereka tetap dianggap menyimpang karena menolak risalah Nabi Muhammad dan berpegang pada Taurat secara tidak proporsional. Sekte Ananites. Pengikut Anan ben David adalah salah satu aliran dalam Yudaisme yang muncul pada abad ke-8 Masehi dan dianggap sebagai pendahulu gerakan Karaites Yahudi Karait yang menolak otoritas Talmud dan hanya berpegang pada tanah perjanjian lama. Dalam pandangan ulama Islam, khususnya yang membahas tanda-tanda akhir zaman, sekte Ananites tidak secara khusus disebutkan. Namun, beberapa ulama mengaitkan kelompok sempalan Yahudi seperti ini dengan narasi Islam tentang Dajjal dan peran Yahudi di akhir zaman. Berikut analisisnya. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah dan Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah tidak secara langsung menyebut Ananites, tetapi mereka membahas kelompok Yahudi yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Beberapa ciri Ananites penolakan terhadap Talmud, penafsiran literal kitab suci, mirip dengan deskripsi ulama tentang Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan, memakai jubah At-Tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Meskipun hadits ini merujuk pada Yahudi Isfahan Persia, beberapa ulama seperti Syekh Safar Al-Hawali, ulama kontemporer, berpendapat bahwa kelompok-kelompok Yahudi yang menolak ajaran rabbinik seperti Ananites Sabot Karaites lebih rentan mengikuti Dajjal karena mereka cenderung menafsirkan kitab suci secara literal tanpa filter tradisi Talmud. Syekh Imran Hossein, pakar akhir zaman, menyebut bahwa kelompok Yahudi yang menolak Talmud mungkin lebih mudah tertipu oleh Dajjal karena Dajjal akan mengaku sebagai Mesias dengan membawa kitab suci baru yang bertentangan dengan tradisi Yahudi rabbinik. Dr. Abd al-Mun'im al-Nimr dalam Al-Yahud fi Al-Quran wa Al-Sunnah menjelaskan bahwa sekte-sekte Yahudi yang ekstrim dalam penafsiran kitab sering disebut dalam hadits sebagai pendukung fitnah besar di akhir zaman. Ananites berkembang menjadi Yahudi Karaite yang masih ada hingga sekarang, terutama di Israel. Ulama seperti Syekh Muhammad Isa Daud, penulis Dajjal, dan simbolisme Yahudi berpendapat bahwa Karaite lebih berbahaya daripada Yahudi Ortodoks karena mereka menolak otoritas ulama Yahudi Rabbis dan bisa lebih mudah terpengaruh oleh klaim Dajjal. Ananites tidak disebut langsung dalam hadits, tetapi ulama mengaitkannya dengan kelompok Yahudi yang menolak tradisi dan cenderung literalis, mirip dengan ciri-ciri pengikut Dajjal. Mereka dianggap lebih rentan terhadap fitnah Dajjal karena penolakan terhadap interpretasi rabbinik Talmud.
literatur Islam lebih fokus pada Yahudi Isfahan, tetapi sekte sempalan seperti Ananites, Karaites masuk dalam kriteria umum Yahudi pendukung Dajjal. Sekte Ananites pengikut Anan ben David, abad ke-8 Masehi, adalah salah satu aliran dalam Yudaisme yang menjadi cikal bakal Karaites. Yahudi Karaite, sebuah kelompok yang menolak Talmud dan hanya berpegang pada Taurat secara literal. Ulama Islam klasik seperti Ibnu Hazm al-Andalusi dan Al-Shahrastani membahas keyakinan Ananites terkait konsep Mesiah Al-Masih dan Dajjal yang memiliki kemiripan sekaligus perbedaan dengan pandangan Islam. Menurut Ibnu Hazm dalam Al-Fashil fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, Ananites percaya bahwa Mesiah adalah seorang pemimpin duniawi dan spiritual yang akan memulihkan kerajaan Israel dan menegakkan hukum Taurat murni. Mesiah mereka bukanlah sosok ilahi berbeda dengan Kristen, melainkan manusia biasa keturunan Nabi Daud. Mereka menolak Mesiah yang diyakini oleh Rabbinik Jews, Yahudi Talmudis, karena dianggap terlalu dipengaruhi tradisi manusia. Dalam Islam, Al-Masih Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal dan menegakkan keadilan, tetapi ia bukanlah Tuhan atau anak Tuhan seperti dalam Kristen. Ananites tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Mesiah, sementara Islam meyakini bahwa Isa adalah Mesiah yang benar, meski berbeda dengan keyakinan Yahudi. Ananites tidak secara eksplisit menggunakan istilah Dajjal seperti dalam Islam, tetapi mereka memiliki konsep tentang anti-Mesiah atau penyesat akhir zaman. Beberapa catatan ulama Islam menyebutkan, Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menyatakan bahwa Ananites percaya pada tokoh jahat yang akan muncul sebelum Mesiah untuk menguji umat. Mereka meyakini bahwa penyelewengan agama seperti tradisi Talmud adalah bentuk Dajjal dalam makna kiasan. Dalam Islam, Dajjal adalah sosok nyata bermata satu yang akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah besar dan mengaku sebagai Tuhan. Ananites lebih melihat Dajjal sebagai metafora penyelewengan ajaran, bukan sosok literal. Kritik ulama Islam terhadap keyakinan Ananites 1. Ibnu Hazm mengkritik Ananites karena menolak kenabian Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Taurat asli disebutkan tanda-tanda keduanya. Terlalu literal dalam menafsirkan Taurat sehingga menolak semua tradisi Nabi Musa, seperti penafsiran Talmud. 2. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyebut bahwa sekte seperti Ananites termasuk yang menunggu Mesiah palsu yang dalam Islam identik dengan Dajjal. Ananites memiliki konsep Mesiah sebagai pemimpin keturunan Daud yang akan memulihkan hukum Taurat, tetapi mereka menolak Isa alaihissalam sebagai Mesiah. Mereka tidak secara tegas mempercayai Dajjal seperti dalam Islam, tetapi meyakini adanya tokoh penyesat sebelum kedatangan Mesiah. Ulama Islam seperti Ibnu Hazm dan Al-Shahrastani melihat Ananites sebagai kelompok Yahudi yang terlalu rigid dalam penafsiran kitab, sehingga gagal mengenali kebenaran Islam. Sekte Anania atau Ananites adalah kelompok Yahudi yang didirikan oleh Anan ben David sekitar abad ke-8 Masehi, yang dianggap sebagai pendiri awal Yudaisme Rabbinik Karaite. Kelompok ini menolak otoritas Talmud dan hanya berpegang pada tanah Perjanjian Lama sebagai sumber hukum. Menurut beberapa catatan ulama Islam, sekte Anania memiliki pandangan yang berbeda tentang Nabi Isa Yesus dibandingkan dengan Yahudi Rabbinik mainstream. Beberapa poin penting yang disebutkan oleh ulama Islam adalah, seperti kebanyakan Yahudi, Anania menolak klaim ketuhanan Yesus dan penyalibannya. Mereka menganggapnya sebagai nabi atau guru moral, tetapi bukan Mesias yang dijanjikan.
Beberapa ulama Islam seperti Ibnu Hazm dalam Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal menyebutkan bahwa sekte-sekte Yahudi tertentu, termasuk pengikut Anan ben David, memiliki penafsiran berbeda tentang akhir hidup Yesus. Ananites berkembang menjadi Yahudi Karaite, yang masih ada hingga sekarang, terutama di Israel. Ulama seperti Syekh Muhammad Isa Daud, penulis Dajjal, dan simbolisme Yahudi berpendapat bahwa Karaite lebih berbahaya daripada Yahudi Ortodoks karena mereka menolak otoritas ulama Yahudi Rabbis dan bisa lebih mudah terpengaruh oleh klaim Dajjal. Ananites tidak disebut langsung dalam hadits, tetapi ulama mengaitkannya dengan kelompok Yahudi yang menolak tradisi dan cenderung literalis, mirip dengan ciri-ciri pengikut Dajjal. Mereka dianggap lebih rentan terhadap fitnah Dajjal karena penolakan terhadap interpretasi rabbinik Talmud. Literatur Islam lebih fokus pada Yahudi Isfahan, tetapi sekte sempalan seperti Ananites ke Karaites masuk dalam kriteria umum Yahudi pendukung Dajjal. Sekte Ananites, pengikut Anan ben David, abad ke-8 Masehi, adalah salah satu aliran dalam Yudaisme yang menjadi cikal bakal Karaites Yahudi Karaite, sebuah kelompok yang menolak Talmud dan hanya berpegang pada Taurat secara literal. Ulama Islam klasik seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Al-Shahrastani membahas keyakinan Ananites terkait konsep Mesiah Al-Masih dan Dajjal yang memiliki kemiripan sekaligus perbedaan dengan pandangan Islam. Menurut Ibnu Hazm dalam Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, Ananites percaya bahwa Mesiah adalah seorang pemimpin duniawi dan spiritual yang akan memulihkan kerajaan Israel dan menegakkan hukum Taurat murni. Mesiah, mereka bukanlah sosok ilahi berbeda dengan Kristen, melainkan manusia biasa, keturunan Nabi Daud. Mereka menolak Mesiah yang diyakini oleh rabbinik Jus Yahudi Talmudis karena dianggap terlalu dipengaruhi tradisi manusia. Dalam Islam, Al-Masih Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal dan menegakkan keadilan. Tetapi ia bukanlah Tuhan atau anak Tuhan seperti dalam Kristen. Ananites tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Mesiah, sementara Islam meyakini bahwa Isa adalah Mesiah yang benar, meski berbeda dengan keyakinan Yahudi. Ananites tidak secara eksplisit menggunakan istilah Dajjal seperti dalam Islam, tetapi mereka memiliki konsep tentang anti-Mesiah atau penyesat akhir zaman. Beberapa catatan ulama Islam menyebutkan, Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menyatakan bahwa Ananites percaya pada tokoh jahat yang akan muncul sebelum Mesiah untuk menguji umat. Mereka meyakini bahwa penyelewengan agama seperti tradisi Talmud adalah bentuk Dajjal dalam makna kiasan. Dalam Islam, Dajjal adalah sosok nyata bermata satu yang akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah besar dan mengaku sebagai Tuhan. Ananites lebih melihat Dajjal sebagai metafora penyelewengan ajaran, bukan sosok literal. Kritik ulama Islam terhadap keyakinan Ananites I. Ibnu Hazm mengkritik Ananites karena menolak kenabian Isa alaihissalam dan Muhammad SAW, padahal Taurat asli disebutkan tanda-tanda keduanya. Terlalu literal dalam menafsirkan Taurat, sehingga menolak semua tradisi Nabi Musa seperti penafsiran Talmud. 2. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyebut bahwa sekte seperti Ananites termasuk yang menunggu Mesiah palsu, yang dalam Islam identik dengan Dajjal. Ananites memiliki konsep Mesiah sebagai pemimpin keturunan Daud yang akan memulihkan hukum Taurat, tetapi mereka menolak Isa alaihissalam sebagai Mesiah. Mereka tidak secara tegas mempercayai Dajjal seperti dalam Islam, tetapi meyakini adanya tokoh penyesat sebelum kedatangan Mesiah. Ulama Islam seperti Ibnu Hazm dan Al-Shahrastani melihat Ananites sebagai kelompok Yahudi
yang terlalu rigid dalam penafsiran kitab, sehingga gagal mengenali kebenaran Islam. Sekte Anania atau Ananites adalah kelompok Yahudi yang didirikan oleh Anan ben David sekitar abad ke-8 Masehi, yang dianggap sebagai pendiri awal Yudaisme Rabbinik Karaite. Kelompok ini menolak otoritas Talmud dan hanya berpegang pada Tanakh Perjanjian Lama sebagai sumber hukum. Menurut beberapa catatan ulama Islam, sekte Anania memiliki pandangan yang berbeda tentang Nabi Isa Yesus dibandingkan dengan Yahudi Rabbinik mainstream. Beberapa poin penting yang disebutkan oleh ulama Islam adalah, seperti kebanyakan Yahudi, Anania menolak klaim ketuhanan Yesus dan penyalibannya. Mereka menganggapnya sebagai nabi atau guru moral, tetapi bukan Mesias yang dijanjikan. Beberapa ulama Islam, seperti Ibnu Hazm, dalam Al-Fashal fi Al-Milal, wa Al-Ahwa, wa Al-Nihal, menyebutkan bahwa sekte-sekte Yahudi tertentu, termasuk pengikut Anan ben David, memiliki penafsiran berbeda tentang akhir hidup Yesus. Anania mungkin sepaham dengan pandangan Islam bahwa Yesus tidak disalib, meskipun tidak ada bukti kuat bahwa mereka meyakini Isa masih hidup seperti dalam Islam. Anania sering dianggap sebagai pendahulu atau bagian dari Karaites Yahudi Karaite yang juga menolak Talmud. Ulama seperti Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menyebut bahwa Karaites cenderung lebih kritis terhadap narasi Kristen tentang Yesus dibanding Yahudi Rabbinik. Beberapa sarjana Muslim seperti Al-Biruni mencatat bahwa pemikiran Anania dan Karaites memengaruhi diskusi teologis Islam tentang Nasrani dan Yahudi, khususnya dalam hal penolakan terhadap Trinitas dan penyaliban. Menurut ulama Islam klasik, Anania dan Karaites tidak mengakui Nabi Isa sebagai Mesias atau Tuhan, tetapi mungkin memiliki penafsiran yang berbeda dari Yahudi Rabbinik tentang kisah penyalibannya. Namun, tidak ada bukti bahwa mereka meyakini kenabian Isa dalam konteks Islam. Sekte Ananites lebih dikenal sebagai Karaites atau Karaim, adalah kelompok Yahudi yang menolak otoritas Talmud dan hanya berpegang pada Tanakh Alkitab Yahudi. Mereka dinamai berdasarkan pendirinya, Anan ben David, abad ke-8 Masehi. Dalam pandangan ulama Islam, sekte ini menarik karena memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip Islam dalam penolakan terhadap tradisi Rabbinik Talmud. Ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebut bahwa Karaites lebih dekat dengan Islam dibanding Yahudi Rabbanite, pengikut Talmud, karena mereka hanya berpegang pada kitab suci asli Taurat dan menolak interpretasi Rabbinik. Di era modern, ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili juga mengakui bahwa Karaites memiliki prinsip yang lebih selaras dengan Islam dalam hal penafsiran kitab suci secara literal. Di masa Utsmaniyah, komunitas Karaites terutama di Istanbul, Kairo dan Suriah dianggap sebagai zimmi non-muslim yang dilindungi dan diperlakukan lebih baik daripada Yahudi Rabbanite karena mereka tidak terlibat dalam praktik yang dianggap menyeleweng oleh Islam seperti riba berlebihan atau manipulasi hukum. Ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, menyatakan bahwa hubungan Muslim Karaites di era modern cenderung lebih harmonis karena tidak ada konflik teologis yang mendalam. Menurut sejarawan Muslim seperti Dr. Raghib Al-Sirjani, komunitas Karaites di dunia Islam, terutama Mesir, Irak, dan Suriah, semakin berkurang karena migrasi ke Israel dan Barat. Di Israel sendiri, Karaites diakui sebagai kelompok terpisah dari Yahudi mainstream, tetapi tetap minoritas kecil, sekitar 30.000 hingga 50.000 orang. Beberapa ulama modern seperti Syekh Abdullah bin Bayyah, Uni Emirat Arab, berpendapat bahwa dalam konteks hukum Islam, Karaites masih dianggap Ahl Alkitab, seperti Yahudi pada umumnya. Sehingga pernikahan
dan interaksi sosial dengan mereka diperbolehkan dengan batasan tertentu. Namun, sebagian ulama Salafi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tetap memandang mereka sebagai bagian dari Yahudi yang perlu diwaspadai dalam hal akidah. Menurut perspektif ulama Islam, Karaites Ananites dipandang lebih dekat dengan Islam dibanding Yahudi Rabbanet karena penolakan mereka terhadap Talmud. Di era modern, komunitas mereka semakin kecil di dunia Islam, tetapi tetap diakui sebagai ahl Alkitab. Beberapa ulama modern melihat mereka sebagai kelompok yang lebih bisa diajak dialog daripada Yahudi Ortodoks